Assalamualaikum Bacis. Jangan lupa subscribe. Perempuan itu hatinya luar biasa. Perempuan itu jika sudah terluka hatinya itu susah sekali memaafkan. Apalagi jika yang menyakitinya adalah orang yang paling dia cintai. Jadi kalau orang yang biasa saja melukai kita susah melupakan, apalagi jika orang tersebut adalah orang yang paling kita cintai. Kemudian dia melukai hati kita. Lantas bagaimana untuk melupakannya? Melupakannya yang pertama dengan membaca 3 kul. Trikul. Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kenapa? Saat kita terluka, saat hati kita sedang sakit, setan merapat dan membisikkan kata-kata yang membuat kita sulit untuk melupakan kata-kata itu. Sampai sholat kita teringat, tidur kita teringat dengan kata-kata itu. Kenapa? Peran setan ada dalam hati kita. Jadi kita berusaha bagaimana membaca trikul, 3 kul, agar panasnya kita, sakitnya kita itu tidak berlebihan, normal-normal saja. Karena setan bermain di situ. Yang kedua, ingat kebaikannya. Dia pernah baik sama kita, dia pernah membantu kita, dia pernah. Maka itu mengurangi. Lupa habis nggak bisa. Lihat orangnya lagi, kesel lagi gitu kan. Apalagi terkadang mohon maaf, kita udah, insya Allah Bu, saya udah melupakan dia, iya. Tapi Bu kalau ingat, nangis lagi dia. Kenapa? Itulah hati. Maka jangan permainkan hati, jangan pernah melukai hati. Kalau kita bertutur kata, kira-kira kata-kata kita melukai hati dia atau tidak? Kalau khawatir melukai, lebih baik diam. Kenapa? Karena itu tadi, hati sulit sekali untuk melupakan kesalahan orang lain. Melupakan kesalahan itu sulit, tetapi melupakan kebaikannya sangat mudah. Jadi ingat kebaikan-kebaikan dia, ingat pertolongan dan bantuan dia, begitu seterusnya. Kalau melupakan sulit, memang hati itu begitu. Jadi hati itu seperti kaca, jika sudah pecah sulit dikembalikan kepada posisi seperti semula. Jadi 2 ya, membaca trikul dengan mengingat kebaikannya. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk hati bersih? Kan tutur kata harusnya itu dia talaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali. Nah, ada itu dia talaqal. Jadi kalau udah ada kalimat di hati, ada raqib dan atid yang mencatat. Tutur kata itu ada bahasa tubuh ya, bukan hanya lisan tapi bahasa tubuh. Dia nggak ngomong, tapi bahasa tubuhnya nyakitin gitu. Nggak bicara. Saya takut Bu kalau bicara melukai hati, tapi bahasa tubuhnya melukai. Sakit hati juga kan gitu. Jadi kalau kita ingin disinkronkan hati dengan wajah itu sinkron. Assalamualaikum gimana? Hatinya harus sama. Jangan ketika Assalamualaikum pelukan, tapi dalam hatinya ya Allah dia orang masih hidup aja. Allah mencatat juga yang begitu. Jadi kalau ingin bertemu seseorang yang kita benci, ini kuncinya. Mohon maaf. Pertama baca ayat kursi, kedua baca trikul, ketiga baca salawat. Mau ngomong saja, mau ketemu sama orang yang aduh takut bikin dosa. Kita kan kalau ketemu seseorang yang aduh ini lisannya Masya Allah tajam, kita ketemu atau tidak, tapi kita ingin menyambung suatu rahim. Siap-siap dengan zikir agar kita ketika dilukai hatinya kembali nggak sakit hati. Bisa. Jadi kita udah kebal aja. Ya Allah, pakai baju itu kayak lapel gue misalnya. Sakit hati kan? Tapi iya, memang kadang gitu. Kita dikasih kekuatan sama Allah untuk membalas gitu. Tapi balasannya itu bercanda dan mengingatkan dia. Apa aja itu Allah yang ngasih, Allah yang ngegerakin. Diusahakan hati dengan tutur kata sama ya, diusahakan. Even misalnya nggak bisa, ya mungkin lebih baik tidak berbasa-basi. Kamu cantik banget padahal udah. Diam aja ya. Biasa saja, proporsional saja. Diam pun jangan. Assalamualaikum. Sudah sekedar menyapa. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Tidak boleh marahan lebih dari 3 hari. Terus bagaimana? Tidak boleh marahan lebih dari 3 hari. Yang menyapa terlebih dahulu, dia orang yang akan Allah muliakan. Kita ketemu nih sama teman, kita menyapa terlebih dahulu, itu yang Allah muliakan.
Sementara orang yang menahan karena kesombongannya, aku udah nggak ngomong nih sama dia 3 hari. Nanti dia yang nyapa aku duluan, coba deh. Orang dia yang salah, dia sombong. Kita kan suka gitu kan. Nanti lihat ya, pegang deh kata-kata aku, dia yang nyapa aku duluan gitu kan. Kayaknya kita terhormat kalau dia yang nyapa kita terlebih dahulu. Apa kata Allah? Orang yang menahannya karena kesombongannya, Allah rendahkan. Jadi kalau sombong direndahkan, kalau tawadu Allah tinggikan. Terkait dengan lisan sama, kita nyapa dia nggak ada masalah. Padahal dia yang salah sama kita, bisa kayak udah lupakan saja, nggak ada masalah. Kenapa? Allah itu nggak pernah tidur. Orang yang mohon maaf kita disakiti oleh orang lain, sesungguhnya itu cara Allah untuk meningkatkan derajat kita, dinaikkan kita derajatnya melalui mereka. Sharing sedikit. Orang yang didengki banyak orang ini sama kita, artinya apa? Allah memberikan kelebihan kepada kita. Bangga, bahagia. Jangan sedih, pakai nanya lagi sama Allah. Ya Allah, padahal cantikan dia, kayaan dia, tajiran dia, kenapa dia ini sama aku ya Allah? Nah ini sama Allah. Allah tahu kamu nanti diuji lewat dia, lewat mereka lah nanti aku akan angkat derajatmu ya Allah. Jadi kalau ada orang iri, subhanallah dia iri sama saya ya Allah, padahal cantikan dia, kayaan dia. Kenapa dia iri? Berarti Allah memberikan kita nilai lebih. Kalau jelek, malas, miskin, penyakitan, tapi kalau orang iri sama kita, berarti Allah memberikan kelebihan sama kita, bahagia. Ya Allah dia iri kepadaku. Mudah-mudahan kesabaran ini mengangkat derajatku setinggi-tingginya. Jadi itu yang kedua. Ketiga apa?